Nona, jangan sampai Anda melukai diri sendiri. Berakting selama 5 tahun, menjadi suami yang sangat teladan, benar-benar melelahkan bagimu. Halo sayang, aku. Sianyang, pergilah ke kota A untuk dinas sekarang juga, dan awasi proyek Pak Wang serta perusahaan dengan ketat. Bukan begitu? Bukankah sudah ada Xiao Chen yang mengawasinya? Sebaiknya aku tidak usah pergi saja. Proyek ini sangat penting. Aku merasa tidak tenang. Tapi aku, Sianyang, aku berencana setelah proyek ini selesai, aku akan mengundurkan diri. Lalu, menyerahkan perusahaan padamu, agar aku bisa fokus mempersiapkan kehamilan. Bagaimana menurutmu? sayang, serahkan saja perusahaannya padaku. Kamu tenang saja. Maksudku, sebenarnya aku melihatmu terlalu lelah. Bekerja di kantor, aku merasa kasihan padamu. Kita tidak perlu terburu-buru memiliki anak. Xiao Chen akan mengantar barang-barangmu ke kantor. Kamu bisa langsung berangkat. Aku. Nona, si Zhao Xianyang ini benar-benar pria sampah. Bibinan. Foto-foto kebersamaanku dengan Zhou Xianyang. Buang semuanya. Selain itu, aku mau data lengkap tentang wanita ini. Baik, akan segera saya atur. Tapi Nona, Tenang saja, aku tidak akan membiarkan pasangan hina itu hidup tenang. Halo, Anda adalah ibunya Zhou Xianyang kan? Aku pacarnya Zhou Xianyang, Chen Jiao. Tadinya aku berniat meminta Bibinan untuk menyamar menjadi ibu Zhou Xianyang untuk menemuimu, tapi karena kamu menganggapku ibunya, maka aku adalah ibumu. Jiao, aku sering mendengar Xianyang menceritakan tentangmu. Bibi, aku dan Xianyang saling mencintai dengan tulus. Aku sudah periksa ke rumah sakit, dan dokter bilang aku memiliki kondisi yang sangat subur, sangat mudah untuk hamil. Tidak seperti istrinya itu, sudah menikah bertahun-tahun, bahkan tidak bisa memberikan satu pun anak. Juga membuat Anda bertahun-tahun tidak bisa menimang cucu. Dia bahkan memberitahumu hal-hal semacam itu. Sepertinya hubungan kalian memang sangat erat, Bibi. Kedatanganku hari ini, terutama ingin menyatakan sikap kepadamu. Asalkan Anda setuju, aku berjanji akan segera memberikan Anda cucu laki-laki tercinta. Aku tentu ingin segera menimang cucu laki-laki. Ayo masuklah dulu ke dalam. Nona, wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Bibinan, sekarang aku adalah Ibu Xianyang. Kamu harus bekerja sama denganku untuk melakukan sandiwara ini. Wah, rumah ini indah sekali. Sejak kecil aku bermimpi bisa memiliki rumah seperti ini. Lagi pula Xianyang sudah bilang, nanti rumah ini juga akan menjadi milik kita. Nona, wanita ini benar-benar sombong. Karena kamu sudah di sini, menginaplah untuk beberapa hari. Bukannya tidak boleh. Lagi pula Xianyang bilang, si wanita tua kusam itu sedang pergi berlibur. Bibinan, bawa dia ke atas untuk memilih kamar. Nona, kenapa kamu membiarkannya tinggal di sini? Membiarkannya tinggal di sini akan memudahkan kita untuk memberinya pelajaran. Wah, ini pasti kamar si wanita tua kusam itu. Sangat luas dan nyaman untuk ditinggali. Gawat, bagaimana bisa tertinggal selembar? Kamar ini tidak boleh. Apa yang kamu teriakkan? Nona Chen, masih banyak kamar yang belum kamu lihat. Pilihlah pelan-pelan. Tapi kamar ini tidak boleh. Kamu hanya seorang pelayan. Atas dasar apa kamu membuat keputusan untukku? Mohon ganti ke kamar lain. Apa yang sedang kamu takutkan? Apakah di belakangmu ada rahasia tersembunyi?
Jika Jiao Jiao suka, biarkan dia menempati kamar utama. Bibinan, Jiao Jiao adalah nyonya rumah masa depan di keluarga ini. Asalkan dia menyukainya, siapkan kamar utama untuknya sekarang. Baik, Nyonya. Terima kasih, Bibi. Karena kamu sudah tinggal di sini, bukankah seharusnya panggilannya berubah? Mama. Anak pintar. Menantuku sayang. Nona, yang dia kenakan itu adalah gaun kesukaan Anda. Itu hanya sebuah gaun. Selama dia rela tinggal di sini, dia jauh lebih berharga daripada gaun itu. Oh, Mama, selamat pagi. Pakaian Anda ini sangat nyaman. Jauh lebih baik daripada punyaku sendiri. Cih, benar-benar tidak punya sopan santun. Jiao Jiao, karena kamu ingin menjadi bagian dari keluarga Zhou, ada beberapa peraturan yang harus kamu pelajari. Peraturan? Peraturan apa? KPI menantu idaman keluarga Zhou. Standar penilaian? Ini. Apa-apaan ini? Xian yang tidak memberitahumu. Menantu keluarga Zhou kami harus bekerja dengan kualifikasi yang resmi. Ini bukankah terlalu berlebihan? Di keluarga Zhou ini, bukan aku saja yang memegang kendali. Target KPI ini adalah kesempatan yang aku minta khusus kepada para tetua keluarga Zhou. Apa maksud dari melayani mertua pagi dan malam ini? Itu artinya pagi dan malam harus menyajikan teh untuk ibu mertua. Bangun jam 6 dan tidur jam 9. Lalu yang ini, penambahan aset 15% tiap kuartal itu apa? Singkatnya, itu berarti menggunakan uang pribadimu untuk membangun sekolah harapan, menjalankan proyek bantuan warga miskin, dan menjaga kehormatan keluarga Zhou. Target kelahiran, 4 anak dalam 2 tahun? Bagaimana mungkin? Bukankah kamu bilang kamu orang yang subur? Kalau begitu, melahirkan sepasang anak kembar tiap tahun, apakah sulit? Apa kamu pikir keluarga Zhou adalah tempat sembarangan yang bisa dimasuki siapa saja? Jika menurutmu itu sulit, kamu boleh pergi sekarang. Wanita yang ingin masuk ke keluarga Zhou udah mengantre panjang. Aku punya 2 syarat. Aku tidak mau tanpa status yang jelas. Dan juga, biarkan Zhou Xianyang segera bercerai dengan wanita kusam itu. Lalu, sambut aku dengan pernikahan yang megah. Perceraian dan pernikahan akan aku atur. Asalkan kamu bisa menyelesaikan penilaian ini, semuanya bisa dibicarakan. Baik, aku setuju. Begitu baru benar. Bibinan adalah perawat pengajar di rumah kami. Ikutilah pelatihan dari Bibinan dengan baik. Chen Jiao Jiao, pertunjukan seru dimulai. Ibu, silakan minum tehnya. Wanita simpanan suamiku malah menganggapku sebagai ibu mertuanya. Panggilan ibu ini terdengar cukup melegakan hati. Bahkan memegang cangkir teh saja kamu tidak becus. Ternyata begini jika berasal dari kalangan bawah. Etiket paling dasar saja kamu tidak bisa pelajari. Maafkan saya akan segera membereskannya. Tidak apa-apa, ini akan terbiasa setelah berlatih beberapa kali. Sore ini ada acara minum teh, kamu ikutlah bersamaku. Semuanya, wanita ini adalah calon menantuku. Chen Jiao Jiao. Pernahkah kalian mencoba dari Milan terbang langsung ke Maladewa? Rute penerbangan rendah yang baru dibuka itu bisa terbang sangat dekat dengan terumbu karang. Di luar jendela, kalian bisa melihat hamparan warna biru yang bercahaya. Sebagus apapun rutenya, tetap harus membawa perhiasan sebagai pelengkap. Beberapa hari yang lalu di Jenewa, aku memenangkan lelang kalung safir. Lihatlah potongan sisinya saat terkena cahaya. Bukankah ini terlihat seperti galaksi bintang yang pecah? Pesawat pribadi? Perhiasan dalam kehidupan orang kaya hanyalah seperti orang biasa yang membicarakan kebutuhan pokok sehari-hari. Pihak Zhou Xianyang yang berkuasa ini, aku harus benar-benar bergantung padanya. Nona Chen, kalung ini pasti hanya sepuhan emas, kan?
Bahkan di pasar grosiran pun, model seperti ini sudah tidak populer lagi. Sial. Padahal ini aku beli dengan susah payah. Merek mewah terjangkau, harganya beberapa ribu dolar loh. Nyonya Wang pasti sedang bercanda. Nona Chen, terlihat sangat asing ya. Entah dia putri dari keluarga mana. Seingatku, putri dari grup Chen, sepertinya bukan bernama ini, dan juga sudah lama menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga Zhang. Aku mengerti. Kamu adalah bagian dari keluarga-keluarga Chen, kan? Kalau begitu, latar belakang keluargamu cukup bagus. Aku juga bukan berasal dari keluarga-keluarga Chen. Kamu bukan bagian dari keluarga itu? Jadi kamu hanya dari keluarga biasa saja. Tapi meskipun bukan dari keluarga kaya pun, tidak apa-apa. Keluarga kaya zaman sekarang, ketika mencari menantu, mereka pasti mencari lulusan terbaik. Adik itu lulusan sekolah mana? Jauh-jauh kami ini, meskipun latar belakang keluarganya biasa saja, tapi dia sangat penurut dan pengertian. Xianyang sangat menyukainya. Bisa masuk ke keluarga-keluarga Zhou, itu pasti bukan hal yang biasa. Kebetulan aku punya koleksi alat musik kuno dari dinasti Ming. Bagaimana kalau adik menunjukkan kemampuannya pada kami? Aku tidak bisa melakukannya. Jika tidak bisa bermain musik, setidaknya kamu pasti menguasai keterampilan seorang wanita, kan? Menyiapkan sepiring buah pasti tidak sulit, kan? Aku tidak boleh mempermalukan diri sendiri di sini. Hanya memotong buah saja kan? Aku bukan berarti belum pernah makan atau melihatnya. Hanya begini kemampuanmu? Pelayan di rumahku bahkan memotong lebih baik daripada kamu. Nanti kalau di keluarga-keluarga Zhou, bagaimana bisa kamu membanggakan diri? Atas dasar apa? Hanya karena mereka lahir di keluarga kaya, lalu bisa seenaknya menginjak-injak harga diri orang lain? Cukup. Kalian hanya ingin menertawakanku saja, kan? Aku beritahu kalian. Aku Chen Jiao bukanlah orang yang bisa kalian rendahkan begitu saja. Jiao, jangan gegabah. Nah, jangan marah lagi. Gegabah? Sepertinya kamu hanya marah karena merasa malu. Memang benar, siapapun yang disinggung titik lemahnya, pasti akan merasa sakit. Sebenarnya tidak sulit untuk masuk ke lingkungan kami, cukup bergabung dengan klub istri milikku. Apa kamu mau bergabung? Bolehkah aku bergabung? Demi Nyonya Zhao, biaya keanggotaannya cukup 500 ribu dolar saja. Tapi ini untuk level yang paling rendah, ya. 500 ribu dolar? Kalian sedang merampok ya? Merampok? Kamu tidak tahu tentang klub kami ya? Sekali klub kami mengadakan pesta dansa, koneksi yang didapat nilainya bisa lebih dari beberapa juta dolar. Meskipun keluarga Jiao biasa saja, tapi dia akan segera menjadi nyonya muda. Jadi milik keluarga Zhou kami adalah milik Jiao juga. Uang ini, aku yang akan membayarnya untuk Jiao. Transfer gagal? Nyonya Zhao, kamu masih memakai kartu hitam itu, kan? Apa kamu lupa? Kartu hitam itu sedang dalam pemeliharaan, jadi tidak bisa digunakan sekarang. Lihatlah ingatanku ini. Aku benar-benar lupa. Berarti aku berutang dulu, nanti akan aku minta asistenku untuk mengirimkan cek kepadamu. Nyonya Zhao, bukan bermaksud menyinggungmu, tapi wanita seperti dia tidak punya uang, tidak punya latar belakang yang kuat, dan tidak bisa mendukung keluargamu. Kenapa kamu melawan tekanan keluarga hanya demi mendapatkan dia? Wanita sosialita gadungan seperti itu ada di mana-mana. Nona Chen, kalau memang tidak sanggup membayar, jangan memaksakan diri agar terlihat kaya, cepat tinggalkan Xianyang, jangan menghalangi dia untuk mencari pasangan yang sederajat. Siapa bilang aku tidak sanggup membayar? Susah payah aku mendapatkan sedikit uang ini dari Zhou Xianyang. Rasanya sakit sekali mengeluarkan uang ini, tapi aku tidak boleh dipandang rendah oleh orang-orang ini. Apalagi membiarkan ibu Zhou Xianyang berpikir aku tidak layak bagi keluarga Zhou. Uang ini, aku harus membayarnya. Kamu sanggup bayar? Bukan berutang tanpa jaminan, kan? Nyonya Li, kami tidak menerima cek kosong loh. Siapa yang bilang aku mau pakai cek kosong? Jiao, Ibu, jangan halangi aku. Aku akan menunjukkan kepada kalian semua, apakah aku, Chen Jiao, benar-benar layak bersanding dengan keluarga Zhou. Lihat baik-baik, 500 ribu dolar. Mulai sekarang,
Aku juga anggota dari klub ini. Mari kita lihat siapa lagi yang berani mengejekku. Karena Nona Chen sangat berniat baik, nanti aku akan minta staf mengirimkan sertifikat keanggotaan padamu. Sudah larut malam, kami pergi dulu. Tenang saja Nona Chen, dengan 500.000 dolar yang kamu bayar, aku pastikan kamu akan mendapatkan keuntungan ribuan kali lipat lebih besar. Benar-benar bodoh. Sangat ingin memanjat status sosial, sampai otaknya sepertinya sudah rusak. Seandainya dia tahu klub itu tidak memiliki apa-apa, dia pasti akan marah besar. 500.000 dolar sudah di tangan. Selanjutnya, tinggal melihat rencana Jing Hong saja. Acara teh hari ini berjalan cukup lancar. Tetapi, sikapmu tadi hampir membuat keluarga Zhou benar-benar dipermalukan. Maafkan aku, lain kali aku pasti akan berhati-hati. Minggu depan ada jamuan amal, kamu ikut denganku. Benarkah? Apa aku benar-benar boleh ikut? Nona, dengan tabiatnya yang seperti ini, bukankah dia nanti di perjamuan hanya akan membuatmu malu? Karena itu bibinan, selama beberapa hari ke depan, kamu harus mengajarinya dengan baik. Tidak perlu menggerutu begitu. Tunggu saja setelah aku benar-benar menikah dan masuk ke dalam keluarga Zhou, hal pertama yang akan kulakukan adalah mengusirmu dari keluarga Zhou. Jamuan amal? Tidak kusangka secepat ini. Aku bisa bersosialisasi dengan kalangan atas. Zhou Xianyang benar-benar bisa diandalkan. Halo, sayang. Aku sekarang sedang berada di rumahmu. Apa? Kenapa kamu bisa berada di sana? Tenang saja, ibumu sangat baik kepadaku, bahkan menyuruhku tinggal di kamar utama. Ibumu tidak mungkin ada di rumah itu, kecuali kalau istriku sudah kembali. Sudah larut malam begini, kamu masih saja bicara dengan Xianyang? Xianyang bilang, ibunya tidak akan pernah datang ke sini. Anak manis, Xianyang memang benar. Aku punya sebuah villa di Xishan. Aku biasanya tinggal di sana. Wanita mandul itu membuatku merasa muak saat melihatnya. Maka dari itu, aku sangat menyukaimu saat pertama kali melihatmu. Dengan lekuk tubuh yang sempurna ini, sudah jelas kamu akan mudah memberikan keturunan. Besok, aku akan meminta desainer asal Prancis membawa gaun pengantin model terbaru. Untuk kamu coba, gaun pengantin? Benar. Tentu saja untuk pernikahanmu dan Xianyang. Setelah Xianyang pulang dari dinas luar, aku akan menyuruhnya segera mengurus perceraian. Tapi, target capaian keluarga Zhou ini, kamu harus berusaha menyelesaikannya ya. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan menyelesaikan target itu dengan baik dan benar-benar tidak akan mengecewakan ibu. Oh iya. Masalah pernikahan, jangan beritahu Xianyang dulu. Ini adalah rahasia kecil antara kita sebagai ibu dan menantu. Tunggu dia kembali dari perjalanannya, lalu berikan dia kejutan. Ibu, jangan khawatir. Aku benar-benar tidak akan memberitahu Xianyang. Kamu sungguh akan mengadakan pesta pernikahan untuk mereka? Tentu saja. Ini adalah hadiah besar yang aku berikan untuk pasangan menjijikkan itu. Sudah jam berapa ini? Kenapa masih tidur? Apa kamu sakit jiwa? Ini bahkan masih pagi. Dalam waktu setengah jam, desainer akan datang membawakan gaun pengantinmu. Apa kamu akan menemui orang dengan penampilan berantakan seperti ini? Gaun pengantin? Aku akan bangun sekarang.
Mulai dari sekarang, pelatihan khusus darurat dimulai. Cara berdiri, cara duduk, cara berjalan, hingga lengkungan senyum, tidak boleh ada satupun yang terlewat. Banyak sekali. Belajar sekarang? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Apa kamu mau mempermalukan keluarga Zhou di acara pesta pernikahan nanti? Busungkan dada. Angkat kepalamu. Tarik dagumu ke dalam. Tersenyumlah. Bukan berarti kamu boleh menyengir lebar. Jalan. Angkat kepalamu. Beraninya kamu mau kemana? Kembali ke sini. Sayang, aku pulang. Apa-apaan ini? Berhenti bersikap gelisah seperti itu. Sia-sia Bibinan mengajarimu selama beberapa hari ini. Bu, di mana Sianyang? Dia sudah pulang kan? Sianyang? Bukankah dia masih dalam perjalanan bisnis? Aduh, apakah kamu sangat merindukan Sianyang? Perkenalkan, orang ini adalah desainer terkenal dari Prancis, Leo. Beliau sengaja terbang jauh dari Paris ke sini. Nyonya Zhou, jika kamu mengenakan gaun pengantin rancanganku, kamu pasti akan terlihat sangat cantik. Leo sudah membawa 6 set gaun pengantin mewah. Ayo cepat cobalah. Baik, saya akan segera pergi. Nona, untung saja Anda merespons dengan cepat. Itu semua karena keserakahannya semata. Orang seperti ini memang sangat mudah dibujuk. Istriku, apakah kamu sendirian di rumah? Bukankah proyekmu dengan Pak Wang belum selesai? Mengapa kamu pulang jam segini? Sepertinya aku ada barang yang tertinggal. Lalu ini, beberapa hari ini, apa ada tamu yang datang? Tamu? Tamu mana yang kamu maksud? Bukan apa-apa. Hanya saja aku terlalu merindukanmu. Kalau begitu aku kembali ke kota A dulu ya. Jika kamu sudah berhasil menyelesaikan proyek kota A, pulanglah, aku akan memberimu kejutan besar. Aku pergi. Sudahlah abaikan jauh-jauh. Semalam aku pasti terlalu banyak minum. Makanya bicara melantur. Segera selesaikan proyek kota A. Setelah kembali grup lu akan menjadi milikku. Suruh bagian teknisi. Berikan ponsel milik Zhou Xianyang kepadaku, selidiki sampai tuntas. Setiap riwayat transaksinya. Harus digali semuanya, sajikan semuanya di hadapanku. Jika ada kesalahan sedikit pun, suruh mereka segera pergi dan berhenti dari sini. Baik, Inspirasi gaun pengantin ini berasal dari pernikahan abad ini Putri Diana. Hanya ada satu di dunia, dijahit seluruhnya dengan tangan, dan setiap butir kristalnya dibuat khusus oleh Swarovski. Apa kamu menyukainya? Hiasan berlian ini, sulaman ini, aku sangat menyukainya. Selera Nyonya Zhou sangat luar biasa, namun harga gaun pengantin ini sedikit mahal, $3.888.000, dan harganya sudah pas. $3.888.000. Ini. Karena Jiao Jiao menyukainya, maka kita beli lunas sekarang. Bu, Anda sangat baik kepadaku. Aku berjanji akan berbakti kepada Anda kelak. Kalau begitu, biarkan aku melepaskannya dulu, agar tidak kotor. Baiklah? Jika sampai tergores, berapa banyak kerugian yang akan kita alami? hahaha. Aduh, ya ampun, aku senang sekali. Hahaha, $388. Beli daring sudah termasuk ongkos kirim. Dengan tambahan label model custom Diana di depannya, harganya langsung berubah menjadi $3.888.000. Hahaha. Aduh, Kak, aktingku tadi hebat kan? Bisa memenangkan piala Oscar kan? Aktingmu lumayan. Lain kali, aku akan menghubungimu lagi.
Oh iya, kata sandinya adalah 888888. Terima kasih ya, Kak. Lain kali jika ada karakter seperti keturunan Van Gogh, ingat untuk hubungi aku. Aku pergi dulu. Saat orang menjadi tamak, kecerdasan mereka pun akan berkurang. Baru berdiri 7 menit 8 detik saja kamu sudah menyerah? Kamu benar-benar lupa ajaran leluhur keluarga Zhou. Bibinan mengajar dengan sangat baik. Anu, ibu mertua biasanya suka apa? Nyonya sejak kecil tidak pernah kekurangan apapun. Beliau bisa memiliki segalanya. Permatanya saja bertumpuk setinggi gunung dan selalu berpindah-pindah rumah mewah. Tapi, akhir-akhir ini beliau merasa sedikit pegal-pegal. Sepertinya beliau butuh terapis pijat yang telaten. Berdiri yang tegak. Masuk. Ibu, aku dengar pinggang ibu sedang tidak nyaman. Aku sengaja belajar pijat ala Thailand untuk memijat kaki ibu. Ibu, bagaimana suhu airnya? Jiao, sudah berapa lama Anda mengenal Xianyang? Tahun lalu di bar Starlight. Saat aku mengantarkan minuman untuk tamu, aku ditarik paksa oleh pemabuk. Lalu Xianyang melindungiku di belakangnya, bahkan punggung tangannya sampai lecet. Xianyang, dia tidak pernah sekalipun menceritakan kejadian ini padaku. Dia biasanya paling takut sakit. Kalau menghadapi hal seperti ini, pasti menghindar jauh-jauh. Kamu sungguh hebat. Namanya juga laki-laki, di depan orang yang dia sukai, pasti akan pura-pura jadi pahlawan, terutama para tuan muda kaya. Ah, ibu, maksudku bukan Xianyang berpura-pura. Maksudku adalah, tidak apa-apa. Wajahmu ini memang cantik, terutama tahi lalat di sudut matamu. Sangat menawan. Jadi, jika Xianyang dibuat mabuk kepayang olehmu, itu adalah hal yang wajar. Ibu, tolong jangan menertawakanku terus. Ma, dari mana foto-foto ini berasal? Seseorang dengan niat buruk mengirimkannya ke keluarga Zhou, dan aku harus mengeluarkan banyak uang hanya untuk menghentikannya. Kamu tahu sendiri, saat ini ada banyak pasang mata yang mengawasimu jika kamu melakukan kesalahan lagi. Aku tidak akan bisa melindungimu lagi. Ma, aku salah. Aku pasti akan menyelesaikan KPI-ku dengan baik. Tolong jangan usir aku. Anak bodoh, karena aku sudah memilihmu, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sekarang ada sebuah kesempatan yang bisa membuat tetua dari keluarga Zhou berubah pikiran tentangmu. Kuil leluhur perlu diperbaiki. Kamu donasikan $2 juta, maka namamu akan tertulis di urutan pertama, silsilah keluarga. Dengan begitu, siapa lagi yang berani bilang kalau kamu tidak layak masuk ke pintu keluarga Zhou? Lupakan saja kalau kamu tidak rela. Anggap aku tidak pernah mengatakannya. Aku. Aku bersedia menyumbang. Anak pintar. Halo sayang, aku ingin investasi di sebuah salon kecantikan. Bolehkah aku mengambil $2 juta dari kartu kita? Uang lagi? Chen Jiao, apa kamu pikir uang jatuh begitu saja dari langit? Aku sedang sibuk sekarang. Cari jalan sendiri untuk urusan uang. Aku belum selesai bicara. Kenapa kamu menutup teleponnya? Tunggu saja sampai aku resmi menikah ke dalam keluarga Zhou. Aku tidak perlu khawatir soal kekayaan melimpah lagi.
$2 juta ini harus kudapatkan. Halo, selamat siang. Saya ingin mengajukan pinjaman pribadi dengan limit $2 juta. Ya benar, lebih cepat lebih baik. Sepertinya sudah tidak ada masalah lagi kan? Bu, aku khusus membuatkan sarapan ini untuk ibu. Roti panggangnya terlalu matang 0,3 derajat. Tingkat kekentalan telurnya melebihi standar. Dan ukuran potongan buahnya tidak rata. Letakkan saja di sana. Dana renovasi aula leluhur sudah diterima. Para tetua sangat puas. Tanggal pernikahan ditetapkan pada tanggal 28 bulan depan. Benarkah? Kalau begitu aku akan segera memberitahu Sianyang sekarang. Kamu boleh saja memberitahu Sianyang sekarang tentang kabar baik ini. Dengan sifat Sianyang, dia pasti akan langsung kembali dari kota A untuk merayakannya bersamamu. Hanya saja, jika hal ini sampai diketahui keluarga Zhou, mana yang lebih penting? Pikirkanlah baik-baik sendiri. Ibu, tenang saja. Aku tidak akan pernah mengatakannya pada Sianyang. Tetua keluarga Zhou juga mengatakan, jika targetnya tidak tercapai sebelum hari pernikahan, pernikahannya dibatalkan. Jadwal pagi, seni teh. Membedakan maca Jepang dan teh merah Inggris. Sore, merangkai bunga. Teknik ortodoks aliran Ikenobo. Malam hari, menulis silsilah keluarga di luar kepala. Satu kata salah tambah 1 jam latihan. Nona, apa yang Anda lakukan ini sudah melanggar aturan? Aduh, Bibinan, sejak kapan kamu jadi sekaku ini? Gadis bernama Jiao Jiao ini, meskipun latar belakangnya agak biasa, tapi aku sungguh menyukainya. Aduh Nona, aturan dari keluarga Zhou ini. Bukannya Anda tidak tahu. Pengantin baru yang masuk ke keluarga harus membawa mas kawin sebesar $5 juta. Ini adalah aturan tetap dari leluhur. Aturan tetap. Wanita mandul itu, dulu dia membawa mas kawin berapa? $80 juta. Lalu bagaimana hasilnya? Yang aku butuhkan adalah seseorang yang bisa memberi keturunan, bukan wanita kaya yang tidak bisa punya anak. $80 juta. Tapi, jika sampai para tetua dari keluarga Zhou tahu kalau Anda memberikan bantuan secara pribadi, maka meskipun Nona Chen sudah masuk ke keluarga, dia tetap akan diusir keluar. $5 juta. Nona, ikannya sudah memakan umpan. Lihatlah ekspresinya. Sepertinya dia sedang mencari cara untuk mengumpulkan uangnya. Beritahu bagian hukum, siapkan kontraknya besok. Baik, Beri poin penting. Donasi sukarela dan tidak dapat dikembalikan. Ayah, ibu, segera siapkan $5 juta. Semakin cepat semakin baik. $5 juta? Kamu pikir ayahmu ini mesin pencetak uang? Apa kamu sedang ditipu? Aku ingin menikah masuk ke keluarga Zhou. Ini adalah mas kawin yang aku siapkan. Benarkah itu? Bukankah kamu jadi simpanan marga Zhou itu? Aku akan segera menjadi istri sah. Setelah aku menjadi nyonya muda, aku akan membelikan kalian jaringan supermarket dan membelikan villa. Hehehe, ini baru boleh juga. Bukankah Lao Liu kemarin bilang apa itu? Bisa mengurus pinjaman agunan? Putriku sayang, tenang saja. Meskipun aku harus menguras seluruh harta kita, akan tetap kusiapkan untukmu. Benar. Kami akan menyiapkannya. Ayah, ibu, kalian harus bisa diandalkan ya. Hanya kurang 1 langkah ini untuk jadi nyonya muda. benar-benar tipe orang yang sama. Memang ditakdirkan bersama. Apa ada pergerakan dari Zhou Xianyang? Pasangan tak tahu malu itu terus menjalin hubungan. Namun, Chen Jiao tidak mengungkit sedikit pun soal tinggal di sini. Dia tentu saja tidak berani
mengatakannya. Seekor burung gereja yang baru menginjakan kakinya di sarang emas ini, mana mungkin rela mematahkan sayapnya sendiri. Dibandingkan dengan Chen Jiao yang sudah berjuang keras agar bisa masuk kemari, sedangkan Zhou Xianyang di sana, bukankah terlihat terlalu tenang? Aku akan segera mengatur seseorang untuk memberikan dia sedikit kesulitan. Buat mereka tidak bisa saling menghubungi untuk sementara waktu. Baik, saya akan segera mengaturnya. Aku bisa mengangkatmu menjadi burung phoenix, tapi aku juga bisa membuatmu kembali menjadi ayam hutan. Ibu, silakan minum tehnya. Ibu, orang tuaku mendengar bahwa ibu sangat baik kepadaku. Jadi mereka mengadakan perjamuan kecil dan ingin mengundang ibu datang. Karena kita akan menjadi satu keluarga, memang sudah seharusnya aku menemui calon besan. Benarkah, Bu? Kalau begitu, aku akan segera memberitahu mereka sekarang. Bibinan, karena kita akan menemui besan, bukankah kita harus menyiapkan sebuah kado besar? Nona benar sekali. Tata krama ini tidak boleh diabaikan. Jangan khawatir, saya akan mengaturnya dengan baik dan memastikan keluarga Chen tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Ingat, harus terlihat terhormat. Baik, Jauh-jauh, apakah calon ibu mertuamu itu benar-benar sekaya itu? Hanya untuk satu gaun pengantin saja. Harganya $3.888.000. Lagi Kan? pula itu buatan tangan desainer Prancis sendiri. Luar biasa. Jiao, kamu sebentar lagi akan menjadi nyonya besar. Keluarga Chen benar-benar mendapatkan keberuntungan besar. Jauh-jauh kami ini, sejak kecil memang sudah ditakdirkan hidup bergelimang harta. Ibu mertuaku sudah datang. Kamu yang bernama Chen Jiao. Dasar wanita tak tahu malu yang merebut kekasih orang. Pertunjukan dimulai. Siapa kamu? Berani sekali mengganggu. Keluar! Wanita rendah ini tangannya sangat lincah. Bukan kamu. Dasar wanita gila. Tahu tidak siapa menantu saya? Betul? Aku tidak peduli siapapun menantumu. Lepaskan aku. Kamu? Kamu? Sungguh tak tahu diri. Kemarilah sekeluarga sampah. Lihatlah kelakuan putri kesayangan kalian. Ya ampun, dia menggait begitu banyak orang sekaligus. Duh, tadi katanya ingin menikah dengan keluarga kaya? Ternyata dia ingin menikah dengan beberapa pria sekaligus. Keluarga Chen ini benar-benar hebat dalam mendidik putri. Orang biasa tidak akan sanggup meniru cara itu. Ini. Foto-foto ini semuanya palsu. Palsu? Coba mari kita lihat. Apakah ini benar palsu? Haruskah aku membawa pria-pria yang ada di dalam foto ini untuk berhadapan langsung denganmu? Aku datang ke sini hari ini hanya untuk mewakili keluarga-keluarga yang telah kamu hancurkan untuk memberikan peringatan. Jika berani mencoba menggoda mereka lagi, kali berikutnya tidak akan sesederhana hanya satu tamparan. Pak Chen, dengan keadaan yang sekacau ini, apakah kita tetap melanjutkan acaranya? Mana mungkin kita lanjut makan? Wajah keluarga Chen sudah habis dicoreng oleh keluarga kalian. Tepat sekali. Bos, semua sudah beres. kerja bagus. Lain kali kalau ada pekerjaan bagus seperti ini, cari aku lagi ya. Memberi pelajaran kepada pelakor ini jauh lebih baik daripada menari di lapangan. Ayo pergi, Bibinan. Sekarang giliran aku sebagai mertua yang baik ini, pergi untuk menyelamatkan menantuku.
Kehormatan keluarga Chen, sudah kalian hancurkan sama sekali. Coba lihat putrimu itu, mempermainkan 3-4 pria sekaligus, lebih sibuk daripada wanita tak tahu malu di jalanan. Aduh, bukankah tadi dia mau jadi nyonya muda? Ternyata dia mau jadi nyonya muda untuk semua orang. Chen Jiao, apa kamu mau mengoleksi pria? Ada yang tinggi, yang bertato, berbagai macam tipe dan ukuran. Seleramu lumayan beragam ya. Seleramu lumayan aneh ya. Diam. Dulu aku memang suka main-main. Kenapa masalah? Kalian sekelompok orang yang tidak berpengalaman, seumur hidup pun tidak akan bisa tidur di kasur orang kaya. Tidak tahu malu. Apa begini cara orang tuamu mendidikmu? Berhenti berpura-pura suci di depanku. Paman pertama. Anak laki-lakimu itu judi, dan kalah sampai tidak punya apa-apa lagi. Paman kedua, menantumu ketahuan punya simpanan dan dipermalukan habis-habisan di jalan. Hahaha. Tapi bagaimana denganku? Setidaknya aku sudah tidur dengan orang kaya. Sedangkan kalian, bahkan saat merasa iri dan dengki pun, terlihat sangat menyedihkan. Benar-benar pembawa sial? Keluarga Chen tidak punya orang seperti dirimu. Jiao, apa yang sedang terjadi, Ibu? Siapa yang berani merundung Jiao kita sampai seperti ini? Lalu ini semua adalah... Ibu mertua, ini semua hanya kesalahpahaman. Hanya salah paham saja, Ibu mertua. Benar sekali. Semuanya Semuanya salah salah paham. Ini cuma salah paham kok. Foto-foto ini diambil dengan sangat buruk, bahkan membuat Jiao kami terlihat lebih kecil dari aslinya. Tapi tidak heran juga sih. Dari beberapa sudut pandang ini, memang tidak akan terlihat sempurna. Foto-foto ini, jelas-jelas, karena ada orang yang iri melihat Jiao akan menikah dengan keluarga-keluarga Zhou, jadi mereka sengaja menyuntingnya untuk menjebak. Bu, hanya ibu yang mau percaya padaku. Aku memang menyukai anak sepertimu. Mari sini. Gelang ini, anggap saja sebagai uang muka untuk menetapkanmu sebagai menantuku. Cih, pelit sekali. Hanya sebuah gelang rongsokan. Ini adalah mahakarya penutup di lelang Sotheby's tahun lalu. Harga jualnya adalah 132 juta dolar. Aku rasa seluruh keluarga kalian pun tidak akan sanggup mengeluarkan uang sebanyak itu. Wah, Ibu mertua benar-benar sangat murah hati ya. Jauh-jauh bisa menikah dengan keluarga-keluarga Zhou. Benar-benar berkah dari leluhur kami. Aduh, ibu mertua. Waktu Jiao masih kecil, peramal pernah berkata kalau dia membawa keberuntungan bagi suaminya. Chen Jiao sudah mengencani begitu banyak pria. Ternyata nyonya kayak ini sama sekali tidak keberatan. Mungkinkah tuan muda keluarga Zhou punya masalah kesehatan? Baguslah jika dia membawa keberuntungan. Kalau begitu, setelah Xianyang pulang dinas luar, saya bisa pensiun dengan tenang. Saya akan menyerahkan perusahaan kepada kalian berdua, dan saya tinggal menunggu menggendong cucu yang sehat. Sedangkan mengenai kerabat-kerabatmu ini, mereka lebih memilih percaya pada foto hasil editan, daripada mempercayaimu. Siapapun yang berani bicara sembarangan lagi, aku akan menghajar mereka. Hati-hati di jalan, ibu mertua. Sampai jumpa lagi. Hei Kak Besar, apakah pria tadi itu Nyonya Zhou hebat sekali? Jiao benar-benar hebat. Bisakah kamu membantu putraku untuk bekerja di grup Zhou? Soal itu, keluarga Zhou punya aturan, pengantin baru harus membawa mas kawin sebesar 5 juta dolar. Kami sekarang masih kekurangan. Kami akan kumpulkan, akan segera kami kumpulkan. Ini ada 500.000 dolar. Kumpulkan saja dulu. Terima kasih banyak pada kalian. Saat waktunya tiba nanti, mari kita lihat apakah kalian masih bisa tertawa gembira. Iya. Kamu naik ke atas dulu dan bersihkan dirimu. Benar-benar orang yang tidak berguna. Zhou Xianyang ini juga sudah kehilangan akal sehatnya, menganggap barang sampah seperti ini sebagai harta karun. Nona, tim teknis sudah berhasil meretas ponsel milik Zhou Xianyang. Apartemen dan perhiasan yang dia belikan untuk Chen Jiao.
Setiap transaksinya ada di sini. Tanggal 15 bulan lalu, dia juga mengirimkan uang ke rekening Chen Jiao sebesar 1 juta dolar. Sepertinya Zhou Xianyang sering melakukan kecurangan pada laporan keuangan perusahaan. Tabungan rahasianya terkumpul cukup banyak ya. Bagaimana kabar di pihak keluarga Chen? Mereka sudah mulai mengumpulkan uang, bahkan rumah tua keluarga pun sudah mulai ditawarkan untuk dijual. Kerabat mereka itu sangat bersemangat. Mereka sudah mengumpulkan dana proyek hampir 3 juta dolar. Sekumpulan orang rakus harta. Sudah saatnya membiarkan mereka merasakan apa yang dinamakan usaha yang sia-sia dan kerugian yang total. Nona, setelah 5 juta dolar ada di tangan, uang yang dikirim dari Zhou Xianyang ke Chen Jiao itu, bisa dibilang sudah berhasil kita dapatkan kembali. Apakah kita akan berhenti sekarang? Berhenti? Bibinan, Anda sudah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Kapan Anda pernah melihat saya melakukan bisnis yang merugikan? Ini baru perhitungan di atas kertas. Mereka sudah membuat saya jadi bahan lelucon, sekarang ingin pergi begitu saja tanpa beban. Lalu selanjutnya, Selanjutnya, biarkan mereka meminjam semua uang yang bisa mereka pinjam. Tunggu sampai mereka berdiri di tepi jurang, lalu beri satu dorongan kecil. Ibu? Aku baru saja menelepon Zhou Xianyang, tapi yang mengangkat adalah seorang wanita. Dia bilang Zhou Xianyang sedang mandi. Setiap hari aku bekerja sangat keras dari pagi sampai malam demi belajar aturan keluarga Zhou. Aku memasak dan mengerjakan tugas rumah tangga. Bagaimana mungkin dia mencari wanita simpanan di luar? Bukankah kamu sendiri dulu yang menjadi orang ketiga? Kamu sudah tahu kalau dia sudah punya istri. Tapi kamu masih saja mau tidur dengannya. Kenapa kamu tidak terpikir hal ini akan terjadi sekarang? Jika tujuannya hanya uang, akui saja, tidak perlu berlagak setia. Ibu, Anda sudah tahu semuanya? Zhou Xianyang sedang dalam perjalanan bisnis di kota A. Dia menginap di hotel milik perusahaan. Mana mungkin aku tidak tahu. Sekarang yang terpenting adalah, kamu sudah seperti burung gereja yang satu kakinya sudah menginjak sarang emas. Lalu, bagaimana dengan kaki yang satunya lagi? Apakah mau ikut masuk? Atau mau menyerahkannya kepada wanita lain? Aku sudah pernah mengatakannya, jika ingin menikah dengan keluarga Zhou, banyak sekali wanita yang jauh lebih baik daripada kamu. Jika kamu tidak mau menjadi calon Nyonya Zhou, pergilah dari sini. Ma, saya salah. Saya tidak seharusnya bersikap kasar. Bisakah Anda jangan mengusir saya? Saya akan melakukan apapun perintah Anda. Di sini, satu kartu ini berisi 3 juta dolar yang dikumpulkan orang tua saya, dan yang satu lagi adalah milik saya sendiri. Semuanya ada 5 juta dolar. apa yang kamu lakukan? Apa kamu pikir Nona kami kekurangan uang recehmu itu? Bukan begitu? Saya tahu peraturan dari keluarga Zhou. Ini adalah mas kawin saya. Posisi Nyonya Zhou akan tetap menjadi milik saya. Begitu baru benar. Jika kamu ingin menduduki posisi Nyonya Zhou, memang harus seperti ini. Keputusanmu untuk menempati posisi Nyonya Zhou sudah sangat tepat. Nyonya Li sengaja meminjamkan klubnya kepada kita untuk menyelenggarakan pernikahan. Apa kamu tahu apa artinya itu? Maksudmu klub yang harus dipesan 3 tahun sebelumnya itu? Perancang asal Italia membawa tim berisi 12 orang dan menetap di sana selama 3 bulan. Bahkan sendok dan garpunya pun dibuat langsung oleh perajin perak Italia. Nyonya Wang mengutus orang untuk mencari tahu karena ingin mengadakan pernikahan putrinya di tempat ini juga. Tapi Nyonya Li berdalih dan mengatakan kalau tempat ini sedang dalam masa perbaikan. Sepertinya aku sudah bisa membayangkan diriku sendiri mengenakan gaun pengantin seharga 3.888.000 dolar di tengah tatapan iri dari banyak sosialita sambil menggandeng Zhou Xianyang. Bu, aku sekarang pergi untuk mencarikan Guanyin pemberi anak untuk ibu. Aku berjanji akan segera memberi cucu untuk ibu dalam waktu dekat. Aku pasti akan membuat Zhou Xianyang sadar dan mengurus keluarga Zhou dengan baik, baik urusan internal maupun eksternal. Aduh,
kamu pergi dan berdandanlah dulu. Nyonya Li akan mengirim mobil untuk menjemputmu dalam waktu 30 menit. Bu, bolehkah aku memakai koleksi Dior musim semi dan musim panas itu? Yang ada di dalam lemari pakaian kamar utama ibu. Boleh? Itu sangat cocok untukmu. Ingatlah untuk memakai gelang giok pemberianku, agar terlihat lebih serasi. Baik, Bu. Nona, Nyonya Li baru saja mengonfirmasi bahwa klub sudah dipersiapkan. Ya. Wah, Ma. Lihat, ini persis seperti berlian asli. Berhenti. Itu adalah Swarovski, edisi khusus. 1 butir saja sudah cukup membuatmu membayar hingga bangkrut dan kehilangan segalanya. Wah, Ma. Lihatlah. Dinding latar belakang ini sangat cocok untuk mengambil foto pernikahan, sudah seperti sampul majalah saja. Sebuah kehormatan bagi saya, Nyonya Zhou bersedia datang. Sudah lama kita tidak bertemu Nona Chen, Anda terlihat semakin bersemangat saja. Anda terlalu memuji, Nyonya Li. Ini semua berkat ajaran ibu saya. Bagaimana jika Nona Chen berkeliling untuk melihat-lihat dulu? Baiklah. Sudah lebih dari setengah bulan, kenapa masih saja bersikap tidak pantas seperti ini? Bahkan dengan guru pendidik sebaik Bibinan, dia tetap tidak bisa diajar, aku pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ibu, lihat, ini sangat cantik. Bagaimanapun, nasib rakyat jelata tidak mungkin bisa berubah menjadi bangsawan. Lihat apa yang akan kulakukan. Meski gaun mewah ini rusak, dia tidak akan bisa memakainya hari ini. Nona Chen, cobalah kopi Arabica milikku ini. Aduh. Noda kopi ini sangat sulit untuk dibersihkan. Nona Chen, apa mau coba kursi buatan khusus Bentley ini? Bulan lalu, putri dari keluarga Nyonya He bahkan menyempatkan diri datang ke sini loh. Boleh? Aduh, kok bisa tidak hati-hati sekali? Kamu tidak terluka, kan? Gaunmu ini. Cepat, ambilkan baju untuk Nona Chen ganti. Aduh, maaf sekali. Di gudang cuma tersisa yang ini, bagaimana kalau ganti dengan ini saja dulu? Pakaianmu yang sekarang benar-benar sudah tidak layak pakai. Ketawa apa kalian? Akan kubuat kalian orang-orang sampah ini merasakan pembalasanku sampai kalian berlutut membersihkan sepatuku. Kalian dengar? Aduh, penampilan jauh-jauh kali ini sungguh sangat unik ya. Tentu saja peraturan di klubku ini sangat ketat. Seragam kerjanya saja dari pesanan khusus lini kedua Armani loh. Nona Chen, Anda puas dengan tempat ini? Cantik sekali. Lampu kristal ini benar-benar persis seperti impianku. Kalau begitu, jika Jiao Jiao menyukainya, tetapkan saja pilihannya. Uang mukanya akan aku minta bagian keuangan untuk mentransfernya kepadamu. Nyonya Zhou, apa yang sedang kamu lakukan? Keluarga pengantin wanita bahkan tidak sanggup membayar uang muka pesta pernikahan. Jika ini tersebar, bisa jadi bahan gunjingan orang lain dan bilang keluarga Zhou menikahi seorang pembawa sial yang sangat buruk. Nona Chen, menurut Anda bagaimana? Uang ini sebaiknya siapa yang membayar agar terlihat lebih terhormat? Zhou Xianyang sudah punya wanita lain? Bagaimana jika dia punya uang? Saat ini selain bersikap baik pada ibu mertua, aku tidak punya kelebihan lain sama sekali.
Sekarang aku harus benar-benar merebut hati ibu mertua. Jangan biarkan mereka merasa keluargaku miskin. Itu bisa merusak citra kami. Uang ini, biar aku yang bayar? Aduh, jauh-jauh. Tidak apa-apa. Mengingat kondisi ekonomi keluargamu, lebih baik aku saja yang membayar. Demi menjaga kehormatan, keluarga Zhou pasti tidak keberatan. Tidak, ini adalah ketulusanku untuk keluarga Zhou. Uang ini harus aku yang membayar. Nona Chen, tempat ini akan menjadi milikmu akhir bulan ini. Selamat menempuh hidup baru ya. Ibu, silakan minum tehnya. Seduhan teh ini semakin lama semakin enak saja. Asal ibu puas, aku senang. Puas kok. Kamu adalah menantu pilihanku. Setiap kemajuanmu selalu aku perhatikan. Hanya saja apa? Aduh, hari pernikahan sudah semakin dekat. Gaun pengantin mewah sudah dipilih. Lokasi pesta pernikahan juga sudah ditentukan. Semuanya sudah sempurna. Hanya saja, target KPI untuk keluarga Zhou milikmu itu masih belum selesai juga. Ibu, Xianyang sedang dinas keluar kota. Tidak mungkin aku melakukannya sendiri. Yang satu itu tidak perlu buru-buru. Aku bisa bicara dengan para tetua keluarga Zhou. Selesaikan saja setelah kalian resmi menikah nanti. Tapi soal hal-hal yang lainnya, kamu tidak boleh lalai. Jika sampai para tetua keluarga Zhou merasa tata krama dasar saja, kamu tidak bisa belajar, lalu mereka berubah pikiran dan melarangmu menikah, maka semua usahamu sebelumnya akan sia-sia saja. Tidak kusangka, calon ibu mertuaku ini begitu perhatian. Soal aku bisa masuk ke dalam keluarga-keluarga Zhou, itu memang sudah seharusnya aku. Keputusanku untuk mengambil hati ibu mertua dulu ternyata sangat tepat. Ibu, tenang saja, aku pasti tidak akan mengecewakan ibu. Kalau begitu, berusahalah. Jangan buat aku kecewa ya. Harus melepas sepatu sebelum masuk pintu. Menantu keluarga-keluarga Zhou. Suaramu terlalu kecil. Aku tidak bisa mendengarnya. Ulangi hafalannya. Delapan per 10 penuh itu 240 ml. Gelas ini berisi 253 ml. Ulangi lagi. C. A. Mengenai asal botol ini, kamu sudah salah mengucapkannya 3 kali. Aku akan menghukummu menyalin data daerah asalnya. 100 kali. Hah? 100 kali? Ibu. Belakangan ini, ada kemajuan. Sesepuh keluarga-keluarga Zhou sudah mengatakannya, masalah target pencapaian bisa diselesaikan setelah menikah. Benarkah? Bagus sekali. Kalau begitu aku akan pergi memberitahu orang tuaku sekarang. Nona, bukankah sudah waktunya kita melancarkan rencana terakhir kita? Sepertinya semua ikannya sudah berenang masuk ke dalam jaring. Tarik jaringnya. Baik. Aksi dimulai. Sayang, proyek Pak Wang itu akhirnya sudah disetujui. Kali ini aku telah berjasa besar. Dalam 2 hari, aku akan kembali. Saat kamu kembali nanti, aku akan mengadakan pesta penyambutan untukmu, memberikanmu penghargaan atas kerja kerasmu, dan memberikan sebuah kejutan. Sayang, apakah kamu berniat untuk mengumumkan aku yang akan mengambil alih perusahaan di pesta itu? Boleh juga, aku tidak tega melihatmu bekerja begitu keras. Tenang saja, aku pasti akan mengelola perusahaan dengan baik.
Xianyang, selama waktu ini di kota A, kamu sudah bekerja keras. Sayang, kamulah yang terbaik padaku. Bisa bertemu denganmu benar-benar merupakan keberuntungan besar yang aku peroleh seumur hidupku. Saat kamu kembali nanti, aku akan mengadakan pesta penyambutan untukmu, memberikanmu penghargaan atas kerja kerasmu, dan memberikan sebuah kejutan. Dia masih berani mengincar perusahaan. Dia tidak mengukur kemampuannya dan melihat siapa dirinya sendiri. Harus berlatih dengan giat. Di hari pernikahan nanti, aku akan membuat semua orang terpukau. Halo? Jiao, proyek kali ini sukses besar. 2 hari lagi aku akan kembali. Ya, aku sudah tahu. Sekarang aku masih ada urusan, bicarakan lagi nanti saat bertemu. Pasti karena hari pernikahan. Sudah dekat, ibu mertua sengaja memintanya pulang. Sepertinya usahaku tidak sia-sia. Bibinan, beritahu Nyonya Zhou bahwa kejutan besar di acara pernikahan nanti harus disiapkan dengan baik. Lalu, jangan lupa untuk menjemput orang tua Zhou Xianyang ke sini juga. Nona, Anda tenang saja. Semuanya sudah diatur sesuai rencana Anda. Dijamin akan membuat mereka semua merasa tidak akan melupakannya seumur hidup. Jiao, gaun pengantinmu ini benar-benar luar biasa, rasanya seperti baru saja keluar dari sebuah majalah. Gaun pengantin Jiao ini terlihat tidak asing. Ya, belum lama ini ada berita seri Dewi Cahaya Bulan dari desainer Prancis Leo sudah dibeli oleh putri keluarga Shen dari kota A dan bahkan mengadakan pernikahan abad ini. Apa yang kamu bicarakan? Menurutku kamu hanya sedang iri dengki saja. Benar. Gaun pengantin milik Jiao kami, biaya jahitnya saja setara dengan penghasilanmu selama beberapa tahun. Belum lagi uang jaminan aula perjamuan ini mencapai 2 juta dolar. Apa kamu pernah melihat uang sebanyak itu? Dengarkan ya. Aku beritahu kalian, banyak orang kaya yang membawa uang ke sini ingin memesan tempat ini, tapi mereka harus menunggu sampai 3 tahun ke depan. Tepat sekali. Ini semua karena pengaruh besar keluarga Zhou. Satu panggilan telepon langsung beres. Jika bukan karena dia, orang-orang seperti kalian tak akan pernah bisa masuk kemari seumur hidup, apalagi menghadiri pesta seperti ini. Dan ini semua berkat jauh-jauh dari keluarga kami. Jiao, kamu sungguh hebat. Keluarga Chen kita ini benar-benar sangat beruntung dan diberkati leluhur. Ibu mertuaku waktu itu melihat aku sangat menyukai tempat ini dan langsung memesannya untukku. Ya, bagi keluarga Zhou, hal seperti ini hanyalah masalah sepele saja. Luar biasa sekali. Sungguh hebat. Nona, Zhou Xianyang sudah turun dari pesawat. Xianyang, sopir keluarga sudah menjemputmu. Kamu langsung saja datang ke aula perjamuan. Mulai sekarang, aku akan menjadi Pak Zhou, milik grup Lu. Tidak, seharusnya grup Lu diubah menjadi grup Zhou. Nyonya Zhou. Tidak. Ibu mertua, terima kasih karena sudah menjaga Jiao kami. Jika bukan karena Anda, maka Jiao kami tidak akan bisa seperti sekarang ini. Anda adalah pahlawan besar keluarga kami. Kedepannya jika Jiao melakukan kesalahan sedikit pun, Anda boleh memarahi atau menghukumnya. Benar. Boleh Anda marahi dan beri perhitungan. Silakan. Mama? Ayahku, Mama, dan teman-teman semua sudah datang. Tapi mengapa? Belum melihat orang dari keluarga Zhou? Oh, mereka sedang dalam perjalanan? Sebentar lagi aku akan pergi menjemputnya. Mama, aku juga ikut. Kamu harus tetap di sini untuk menjamu tamu. Ini adalah acaramu. Jika kamu pergi, akan jadi apa perjamuan ini? Baik, Mama jangan khawatir. Aku pasti akan menjamu mereka dengan baik. Katakan padaku, menurutmu berapa lama senyumannya itu akan bertahan? Semuanya silakan makan sepuasnya. Mungkin saja, ini terakhir kalinya. Kalian bisa datang ke tempat ini. Tapi kami berbeda, bukan? Alasiasi. Setelah Jiao menikah dengan keluarga Zhou, perjamuan makanan laut seperti ini kami bisa makan kapanpun kami mau, dan datang kapan saja sesuka hati. Jiao benar-benar membuat keluarga Chen kita merasa bangga.
Jangan lupa untuk membantu kami nantinya. Kami tidak akan melupakan kalian. Benar-benar. Hanya dari gaun pengantin ini saja sudah terlihat keluarga Zhou sangat menghargai Jiao Jiao. Ya, di sini tempatnya. Makanlah sepuasnya. Ini perayaan kesuksesan anakku. Jangan sungkan kepadanya. Apa kamu tahu ini tempat apa? Cepat pergi dari sini. Hei, dasar gadis kecil, apa yang kamu katakan? Kami bahkan belum bertanya siapa kamu, malah kamu yang berani menggurui kami. Mungkin dia salah satu karyawan dari perusahaan Xianyang. Karyawan? Kenapa karyawan begitu buta dan tidak punya sopan santun? Apa kamu tidak lihat kalau hari ini adalah perjamuan perayaan untuk anakku? Hei, security, cepat bawa komplotan pengacau ini keluar. Jangan ganggu waktu makan kami. Ini adalah pernikahanku. Kalian sekelompok orang miskin hina, cepat pergi dari sini. Benar, Security, seret mereka keluar sekarang juga. ini adalah hari bahagia bagi Jiao Jiao yang akan menikah dengan keluarga Zhou. Bisakah Anda tidak membuat kekacauan di sini? Bibinan, coba lihat. Chen Jiao Jiao ini sangat serasi dengan mantan ibu mertuaku itu. Sikap saling tidak mau mengalah mereka ini sungguh sayang jika tidak menjadi mertua dan menantu. Nona benar sekali. Ini jauh lebih seru daripada menonton drama. Apa? Ini? Kamu, minggir sana. Aduh, Ibu, telur-telurku. ibu, Anakku, lihatlah ini. Telur-telur Zhao Xianyang, ini. barusan kamu panggil dia apa? sedang apa kamu di sini? Cepat pergi. Ini bukan tempat untukmu. Kenapa aku tidak boleh di sini? Yang harus pergi itu orang-orang kampungan ini. Hei, kamu. Zhao Xianyang, siapa wanita gila ini? Ibumu kemarin memegang tanganku dan berkata, setelah kamu kembali nanti, dia akan mengaturnya supaya kamu segera bercerai dengan wanita tua membosankan itu. Lalu membiarkan aku menikah dengan megah ke dalam rumah ini, apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu bicarakan? Dia adalah ibu kandungku sendiri. Apa? Ibu yang dimaksud oleh Jiao Jiao itu adalah aku. Sayang, aku. Dasar bodoh kamu. Kamu bahkan tidak tahu kalau kamu sedang dijebak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Putraku, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Bukankah beberapa waktu lalu kamu bilang, wanita tak berguna Lu Jinghong itu telah menyerahkan seluruh perusahaan kepadamu? Bukankah hari ini pesta perayaanmu? Sudahlah. Sudahlah. Ibu mertua. Oh, maksudku, mulai malam ini sudah menjadi mantan ibu mertua. Lihatlah putra kebanggaan yang telah ibu didik ini. Sayang kamu. Tolong dengarkan penjelasanku. Ya? Kamu, anakku, Makan dariku, memakai fasilitas dariku, memelihara wanita simpanan, bahkan menyalahgunakan aset perusahaanku. Apa kamu pikir keluarga lu benar-benar mesin penarik uangmu? Aku. Istriku. Aku. memangnya kalau punya uang kenapa? Dasar kamu wanita yang tidak bisa memberikan keturunan? Putraku bersamamu telah menyia-nyiakan waktu bertahun-tahun. Apa salahnya jika dia berselingkuh? Kamu seharusnya memberikan kompensasi atas masa muda putraku yang hilang. Zhou Xianyang telah menyalahgunakan aset perusahaan. Semua bukti ada di sini. Polisi silakan masuk. Menjadi wanita simpanan dengan sengaja, masih berani memamerkan diri di depan umum? Aduh, menantuku. Kalian berdua pernah saling mencintai? Tolong lepaskan Xianyang. Saya berjanji, Xianyang tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan. Tolonglah saya, lepaskan dia. Istriku. Aku salah. Maafkan aku. Maafkan aku benar-benar bersalah. Maafkan aku. Bukannya baru saja kamu bilang bahwa membuang-buang waktu bersamaku? Tidak. Sekarang kamu tahu cara memohon? Ini semua karenanya. Dialah yang merayuku. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Sungguh. Zhou Xianyang, kamu benar wabajikan. Kejadian ini melibatkan kedua pihak. Kamu juga bukan orang baik. Jangan sobek gaun 3 juta dolarku. Memang benar harganya 388. Tapi bukan 3.880.000 dolar, melainkan hanya 388 dolar. Apa? Masuklah dan akui semuanya. Kembalikan semua uang yang seharusnya kamu berikan kepadaku. Istriku. Mungkin saja. Hukumanmu bisa dikurangi beberapa bulan. Ini salah paham. Oh, benar juga. Uang jutaan dolar yang kamu habiskan untuk Chen Jiao Jiao
Semuanya sudah kuambil kembali. Istriku, ini salah paham. Sungguh, maafkan aku. Istriku, aku bersalah. Aku benar-benar salah. Abang, kembalikan 500.000 dolarku. Juga 200.000 dolarku. Putraku sedang menunggu uang ini untuk biaya menikah. Dulu kamu dengan percaya diri berjanji bahwa keluarga Zhou akan membayarnya 2 kali lipat. Kak besar, semua uangku sudah kuberikan pada keluarga Zhou. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Semuanya sudah habis. Semuanya benar-benar lenyap. Uang keluarga kami habis. Uang keluarga kalian juga semuanya sudah habis. Kembalikan uang kerja keras kami. Penipu. Dasar penipu. Kamu benar-benar seorang penipu. Kembalikan Kembalikan uang uang kerja kerja keras keras kami. Semuanya Kembalikan habis. uangnya. Cepat Kembalikan uang kembalikan. kami. Kembalikan kembalikan. uangnya. Uang Kembalikan kerja uang keras kami. kami. Ingatlah baik-baik. Tidak semua burung pipit yang terbang ke dahan tinggi bisa berubah menjadi burung phoenix. Beberapa hal, seperti kemiskinan yang mendarah daging, tidak akan bisa dihapuskan seumur hidup. Sebaiknya kamu tetap tinggal di dalam lumpur itu saja.